kalau kita bikin jadi jurnal gitu, Hmm, kita juga bisa melihat perkembangan diri melalui visual gitu. ya. Jadi, oh waktu itu kayaknya kok ternyata pada masa ini gue gelap banget ya Hmm, gitu, hmm, atau wow warnanya ceria tapi tapi kok kayak suram ya, itu juga bisa loh iya, sebenarnya. iya. Jadi lebih Dan bisa melihat perkembangan diri lah, gitu, proses hmm, diri. mungkin Kak Muning bisa jelasin untuk teman-teman yang sekarang lagi join live nih tentang Mm-mm. mindful act apa sih sebetulnya tentang mindful dan therapeutic art itu Kak menurut Kak Muning? Sebenarnya therapeutic art tuh bisa disebut juga kayak mindful art gitu. Mm-mm. uh, Apa ya penjelasannya itu, creative form of meditation sih sebenarnya. Jadi sama kayak mindfulness meditation, meditasi pada umumnya, Mm-mm. kita berpusat pada nafas, tapi bukannya dengan hanya duduk diam, tapi lebih ke memberi visualisasi lah gitu dengan cara coret-coret gitu. Nah, boleh dijelasin Mm-mm. Kak manfaat dari therapeutic art ini tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya banyak sih. Ya kurang lebih sama mindfulness pada umumnya dan meditasi. eh, Lebih buat apa sih untuk jangka pendeknya sih, untuk instannya, eh, menenangkan diri ya, regulasi diri sih gitu. Kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi marah gitu, daripada marah-marah sama orang kan, kayaknya timbal baliknya nggak bagus ya gitu Iya. kan. Kalau dicoret-coret tuh bisa lebih berguna lah gitu. Maksudnya lebih menenangkan, terus udah gitu kita bisa mengeluarkan emosi sambil akhirnya membuat karya atau jurnal gitu kan. Gitu. Nah, pasti kan orang kalau misalkan dengar therapeutic art, apalagi kita istilahnya kayak mungkin lebih ke itu ya Kak, apa mengekspresikan rasa yang lagi kita hadapi itu dengan coret-coret gitu kan. Pasti orang Mm-mm. auto orang mungkin kebanyakan orang berpikir kayak oh berarti harus bisa gambar dong gitu kalau therapeutic art. Mm-mm. Kalau menurut kamu Ning tuh gimana tuh? Kita perlu nggak sih kan banyak orang yang kebetulan memang nggak bisa gambar kayak aku sendiri kan aku nggak bisa gambar nih Kak gitu kan. Gak ada orang nggak bisa gambar. Beneran, gak ada orang yang nggak bisa gambar. Yang ada adalah belum mencoba secara maksimal. Hmm, iya pasti pasti. Jadi jadi untuk apa namanya suatu pikiran yang kayak oh kalau therapeutic art itu nggak harus bisa gambar gitu. Mau coret-coret Mm-mm. apapun juga ya udah nggak apa-apa ungkapin aja di situ diluapin aja gitu ya. Iya, uh-uh. Intinya adalah mengeluarkannya secara visual sih, itu aja. Kadang kita nulis itu kan juga membutuhkan waktu, kadang agak lama ya, gitu kan. Mhm, mhm, betul. Terus untuk meditasi kadang-kadang environment-nya nggak oke gitu. Hmm, Jadi iya. mungkin dengan mengeluarkan secara visual dengan coret-coret bisa menggantikan lah gitu. Secara mungkin lebih singkat, lebih compact gitu. Mm-mm. Kalau untuk pemula nih Kak, sebaiknya Mm-mm. terapi seberapa penting sih? Atau cuma lagi ngerasa nggak enak aja baru kita lakuin therapeutic art atau emang lagi mengisi kekosongan waktu yang kosong terus oke coba deh gitu iseng therapeutic art. Uh, Sebenarnya selayaknya latihan pada umumnya ya, semakin sering tentunya semakin baik. Mm-mm. Karena kan di therapeutic art itu kita berlatih untuk kayak fokus pada diri kita sendiri, fokus secara positif ya, gitu kan. Iya.
untuk mengenal diri kita sendiri, gimana sensasi di tubuh kita, gimana nafas kita, gitu. Nggak cuma sekedar coret-coret meluapkan emosi Iya. mentah gitu, tapi Mm-mm. juga kita mengenal sebenarnya bentuknya seperti apa sih emosi itu, seperti Mm-mm. apa, misalnya warnanya kita jadi tahu gitu. Dan itu untuk lebih sering dilakukan, kita jadi lebih sering lebih lebih dalam untuk mengenal diri kita sendiri gitu, bagaimana kita bereaksi gitu, Iya. di mana tempatnya gitu kan. Kalau emosi kan biasanya di badan tuh ada tempatnya kan gitu. Iya, iya. Berarti dengan therapeutic art juga kita bisa istilahnya bisa lihat lagi nih, oh waktu pas aku gambar ini ternyata suasana hati aku tuh lagi sedih gitu ya. Berarti lagi marah. Kalau kita bikin jadi jurnal gitu, Hmm, kita juga bisa melihat perkembangan diri melalui visual gitu. ya. Jadi oh waktu itu kayaknya kok ternyata pada masa ini gue gelap banget ya Hmm, gitu, hmm, atau wow warnanya ceria tapi tapi kok kayak suram ya, itu juga bisa loh iya, sebenarnya. iya. Jadi lebih Dan bisa melihat perkembangan diri lah, dia proses diri. benang merah dari therapeutic art sama mindfulness nih kalau menurut kamu nih gimana, Kak? Pasti ada dong benang merahnya. eh Sebenarnya justru bukan benang merah lagi, emang sejalan Hmm, sih. iya, Emang iya. emang kayak bisa dibilang kayak visual meditation ya, Iya, visual meditation. melalui ya gitu dengan movement dan visual, sebenarnya dalam bentuk memang meditasi gitu. Cuma kalau kayak suatu pilihan buat orang kalau lagi nggak bisa duduk diam atau memang kesulitan untuk meditasi pada yang tradisional gitu kan, duduk diam terus hanya merasakan nafas, ada banyak lah orang yang agak sulit untuk itu. Nah ini bisa kayak salah satu cara visualnya itu gambarnya bisa meredam pikirannya Mm-mm. gitu. Dia kayak nggak terlalu liar lah jadinya gitu. Tapi apa orang juga mungkin kan pasti berbeda-beda nih. Kalau kamu Ning sendiri Mm-mm. kan cara untuk meluapkan apa yang lagi dirasain dengan therapeutic art gitu. Ada juga Mm-mm. orang-orang yang kalau misalkan untuk meluapkan emosinya sendiri atau apa yang lagi dirasain, ada juga yang journaling gitu. Ada juga Mm-mm. yang mungkin dengan dia kan ada juga beberapa semacam apa ya Kak? Bukan konsep sih. Jadi ada beberapa teori mungkin orang yang kalau lagi emosi sering banyak yang kayak banting barang gitu. Iya katarsis. Iya gitu. Mm-mm. Nah, Ya, ya apa gimana Kak? kalau itu memang ada sih yang gitu, dan menurut beberapa orang memang melegakan gitu. Cuma ada juga yang yang namanya juga teori ya gitu. Ada Iya. teori yang bilang uh, ternyata untuk meluapkan melalui fisik gitu, mengeluarkan energi melalui fisik itu bisa membuat chain reaction di pikiran lebih liar Iya, gitu, ternyata gitu. ternyata. Ada yang bilang gitu, ada juga yang bilang enggak, aku juga nggak tahu sih ya, tergantung orangnya pasti. Tergantung Iya, kalau aku sih yang pasti capek abis itu tidur. ya. Lebih itu kayak lebih ke buang-buang tenaga aja Buang nggak sih Kak? energi. Iya. Iya. Kalau aku sendiri kalau lagi ngerasa nggak enak itu aku lebih ke journaling. Apa journalingnya tuh bukan cuma untuk nulis aja. Maksudnya kan orang banyak yang bawa kayak kamu nih kan bawa sketchbook kemana-mana gitu kan. Nah kalau aku bawa semacam kayak buku notes gitu aku tulis. Tapi kadang kalau misalkan aku lupa bawa buku itu, aku tulis di notes HP aku. Jadi nggak cuma lagi ngerasa nggak enak aja sih Kak. Bahkan kalau aku sendiri
lagi mimpi aja aku tulis. Misalkan hari ini aku mimpi apa, besok aku mimpi apa, sampai aku judulin namanya Dream Journal. Ada sih yang bilang itu cukup disarankan sih dream journal itu, apalagi kalau misalnya orang yang sering kepikiran akan mimpinya ya gitu. Tapi kalau kalau aku kalau bangun udah lupa semuanya emang. Oh, Jadi ya sudah lah ya. iya memang. Kayak mau nulis apa. Memang kalau anehnya aku selalu ingat mimpi aku tuh, nggak selalu sih. Pasti kalau mimpi aneh kan pasti kita ingat sampai besoknya. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau ada yang agak-agak aneh, agak-agak serem atau gimana, aku tulis di notes gitu. Nanti selama seminggu tuh aku baca terus aku review lagi. Jadi mungkin misalkan aku lagi ngerasa dalam seminggu ada kejadian yang gak enak di hati aku nih. Mm-mm. Ternyata selama seminggu itu terus-terusan nih aku mimpinya tentang itu terus. Jadi bisa kayak apa ya Kak? Lebih ke nge-review diri sendiri gitu. Oh, kalau aku digambar juga sih. Aku tuh nggak Iya. terlalu bisa nulis memang. Jadi kalau aku nulis tuh pasti berantakan terus aku kesel sendiri gitu kan. Jadi memang lebih gampang untuk menggambar gitu buat aku gitu. Jadi kalau misalnya aku misalnya aku mimpi buruk selama seminggu berturut-turut gitu ya, atau pas lagi aku kadang meditasi, kadang-kadang kalau misalnya meditasi biasa gitu kan, yang duduk diam vipassana gitu, suka ada bayangan kan, itu kan, muncul lah gitu, dan kadang-kadang bayangannya tuh cukup bikin deg-degan gitu. Itu biasanya aku gambar sih gitu, memang akhirnya untuk mengeluarkan secara visual gitu, itu juga bisa kita lebih mengenal si pikiran itu dan kayak lebih bisa berdamai gitu. Jadi begitu si pikiran itu muncul lagi, visual muncul lagi tuh nggak mengerikan gitu, cuma oh ya udah gitu aja. Jadi intinya therapeutic art itu membuat coretan bermakna. Jadi misalnya pertama kita mau mulai dari mana? Kalau aku sih saranin pakai kertas kecil, jangan terlalu besar. Karena bidang besar tuh membuat kita udah deg-degan duluan, karena kan kita punya keinginan untuk kayak harus penuh gitu, pokoknya semua kan gitu. Jadi lebih baik kecil aja. Atau kalau misalnya memang kertasnya agak besar gitu, kayak segini, bikin bidang dasar. Misalnya kayak bentuk awan atau lingkaran atau persegi empat atau apalah, jajaran genjang gitu, apalah gitu kan. Jadi pertama misalnya kita tarik nafas, lalu buang, gitu. Tarik nafas lagi, lalu buang lagi, pelan-pelan. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, lalu buang. Mungkin untuk di awal bisa kayak untuk menenangkan dulu bisa tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Tarik nafas panjang lagi, lalu buang pelan-pelan. Nah, tangannya, saya gambarnya mengikuti gerakan, mengikuti nafasnya. Kalau misalnya memang nafas kita pendek, nggak apa-apa gitu.
Jadi bikin garis-garis pendek-pendek aja, yang penting mengikuti nafas. Terus kita misalnya kita bikin dibagi lagi biar lebih gampang untuk fokus nafasnya. Kita tarik, buang. Bikin pattern aja kecil-kecil. Misalnya tarik, buang. Tarik, buang. Nafas pelan-pelan. Buang lagi. Ikutin terus pelan-pelan sesuai nafas. Ya. Terus pelan-pelan pindah lagi. Salah ke sini. Kita bikin pattern melengkung lagi. Bisa. Tuh. Nanti kalau misalnya mau masih cukup waktunya, bisa tambah. Penting bikin kecil-kecil aja dulu. Pelan-pelan ikutin nafas. Tarik, buang. Aku yang Kalau ngeliatin dari misalnya mau, tenang gitu rasanya. Kayak tenang. ngantuk. Enggak ngantuk. Apa ya, relax banget sih. Kayak relax banget. Terus misalnya emang kita lagi merasa sedih, atau lagi kesal, atau lagi down, bisa ditambah afirmasi atau kata-kata yang menenangkan diri, kayak Positive affirmation saya. ya misalnya pelan-pelan, tuh. Terus kalau misalnya masih ada waktu, bisa ditambahin. Yang penting tangannya jalan terus aja. Ikutin setiap tarikan nafas dan buangan nafas. Ya, udah sih gitu, sampai kalau misalnya mau waktunya banyak bisa sampai penuh gitu. Kalau misalnya capek, pegel, ya jangan diterusin. Nanti yang ada cedera. Jadi emang bener-bener tangan, hati, otak tuh semua berarti jalannya bareng-bareng ya, Kak? Iya, itu. Jadi memang tubuh kita itu butuh harmonisasi ya, gitu. Iya. Dimana kita kan gitu, kalau misalnya kita lagi pikirannya kemana tuh pasti yang ngos-ngosan gitu kan, gitu. Kalau misalnya kita lagi nggak enak, kadang-kadang ditahan. Nah itu sih sebenarnya untuk menyelaraskan semua dan mengembalikan semua ke sekarang gitu. Kalau pikiran kita ada sejalan dengan tubuh kita, itu yang bisa bikin tenang sebenarnya. Tadi tuh pas kakak lagi gambar, aku tuh
kepikiran satu hal ya. Kan kalau misalkan kita lagi marah tuh rasanya nggak tahu ya. Kalau aku sendiri kalau lagi marah tuh lebih ke tangan tuh gemeteran, terus nafasnya kan pasti lebih apa ya pendek gitu, jadi ngos-ngosan. Mm-mm. Itu cara untuk kita kontrol lagi ngegambar itu kan karena tangan, otak, sama hati jalannya selaras gitu kan Kak. Mm-mm. Itu gimana tuh Kak cara untuk tetap oke, si tangan tuh tetap bisa go with the flow lah gitu. Ikutin aja, ikutin tangannya, ikutin nafasnya. Jadi kalau misalnya memang pendek-pendek, bisa bikin titik-titik aja. Misalnya kayak apa? Misalnya pendek ya nafasnya. Nafas apa lagi? Misalnya gitu. Gitu. Iya. Bisa bikin gitu. Nanti lama-lama, kalau misalnya sudah sejalan, lama-lama dia akan memanjang. Dia akan memanjang sendiri gitu. Karena semuanya sudah selaras kan gitu sih. Begitu pikiran udah selaras sama nafas, lama-lama garisnya akan memanjang sendiri. Gitu. Tapi pertama ikutin, jangan dikontrol, jangan ditahan. Karena itu bukan sesuatu yang nggak biasa sih. Itu refleks tubuh kan. Itu memang udah alami gitu. Jadi ya biarkan memang semua berjalan dengan alami. Kita lakukan sebagaimana mestinya aja gitu. Jadi sebenarnya dengan penuh kesadaran kita menuangkan emosi dalam gambar ya, bukan pengalihan ya. Iya, beda dengan kalau misalnya di art itu bisa dua, bisa kita meluapkan, maksudnya bisa dengan memvisualisasikan gitu, mengeluarkan, bisa untuk distraction, jadi sublimasi gitu, dalam bentuk self defense mechanism sebenarnya kan, gitu. Kalau misalnya ini memang therapeutic art lebih untuk healing ya, gitu, untuk meregulasi diri. Punya pengalaman paling unforgettable nggak kamu Ning selama mindful art ini? Yang paling unforgettable sih itu, aku pernah jadi kayaknya di masa pandemi ini aku agak cemas sebenarnya ya, gitu. Tanpa kadang-kadang kita kan kayak nggak berasa ya, gitu, jalan biasa aja, tapi itu sebenarnya di dalam cemas gitu. Nah pas meditasi itu aku cuma kayak tahu sadako kan, tahu sadako yang ikan yang apa namanya yang keluar dari yang TV. gitu tuh TV itu kayak keselin banget ya itu ya. Jadi aku tuh memang takut banget sama sadako itu dari dulu gitu. Terus pas lagi meditasi itu ada kali aku seminggu jadi meditasi, terus yang keluar tuh selalu itu gitu, ada cewek di depan jendela. Terus dengan rambut panjang gitu kan, males banget ya meditasi gitu ya di tempat. Iya kan, saya aku tahu itu di bayangan aku doang gitu kan, cuma males banget gitu. Terus akhirnya aduh gimana nih gitu kan, kayaknya makin hari jadi makin cemas gitu. Akhirnya aku mikir ini kenapa ya gitu, kayaknya ada sesuatu gitu. Akhirnya terus ya udah aku beraniin untuk gambarin gitu. Cuma karena aku ingin membenahi relasi aku dengan gambar itu gitu, dengan gambar yang membuat aku takut, akhirnya aku bikin dia dalam versi kartun gitu. Jadi terus ada bentuk rambut semua gitu, terus udah gitu di depan jendela. Terus aku pikir ngapain ya dia ya, biar aku nggak takut, aku kasih headband, cerita dia lagi break dance gitu. Terus kayak, pertama tuh aku pas mau gambar tuh takut banget, bahkan dalam bentuk kartun pun aku takut gitu. Tapi udah jadi itu kan
pas lihat oh lucu juga ya gitu. Dan ternyata itu cukup membantu aku sih gitu pas aku meditasi lagi dan keluar si itu visualisasi si Sadako itu, Sadakonya break dance gitu. Karena yang terakhir aku yang terakhir aku lihat di gambar kan dia break dance gitu. Iya. Jadi akhirnya aku nggak takut lagi. Ya kan ngefek. Itu absurd sih tapi nggak tahu kenapa ngefek. Sebenarnya agak kebayang ya Kak, kalau Sadako lagi break dance beneran tuh. Iya kan, males banget sih itu sebenarnya. Iya. Terus ada bunyi kretek-kretek gitu kan. Tapi nggak apa-apa, berarti itu suatu bentuk untuk istilahnya apa ya, ngedobrak rasa takut gitu kan. Iya gitu, sebenarnya ya memang rasa takut itu ada di emang semakin besar karena nggak keluar gitu. Iya, iya Gitu bener. kita visualisasikan, ya ternyata itu emang hanya di dalam aja gitu. Begitu di dalamnya sudah berganti visualisasi, ya udah itu kayak cuma tinggal bayangan aja gitu. Kak, kalau nggak bisa gambar gimana ya? Nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Semua orang sebenarnya bisa menggambar, Mm-mm. tapi tidak terbiasa aja karena gambar itu kan bukan suatu hal yang dinormalisasikan ya di dalam masyarakat ya gitu. Iya, Ada kayak oh lo bakat lo enggak gitu, padahal semua orang sebenarnya berbakat gitu. Ada ya namanya bagus atau enggak kan selera orang ya gitu kan. Iya benar. Jadi kalau misalnya memang takut nggambar, kayak tadi aja bikin bidang dasar segitiga lah atau paling gampang segitiga, segi empat, bikin awan-awan gitu. Lalu di itu aja di apa namanya dikasih pattern garis-garis gitu di dalamnya atau garis-garis miring, garis-garis kiri, garis-garis kanan gitu. Terus tambahin lagi gitu. Makin lama semakin besar jadi gambar. Udah. Iya. Kalau mau lebih menyenangkan pakai spidol warna-warni. Iya. Jadi setiap garis ganti warna gitu. Itu cukup itu sih. Cukup membuat semangat. Iya, benar Kak. Memberi warna soalnya kan jadi lebih. Iya, Oke deh, jadi jawabannya nggak harus bisa gambar juga berarti kan. enggak. Kak Muning, bentuk apapun yang digambar tidak masalah ya? Enggak masalah sih. Kadang aku gambar kalau lagi niat gambar orang. Kalau enggak ya cuma coret-coret gitu. Semua aja yang lagi pengen aja. Ya. Berarti tergantung apa yang lagi dirasain. Dan kalau misalnya nggak tahu mau apa, gambar yang ada di deket kita aja. Misalnya kayak kita gambar pensilnya atau gambar penggaris, gambar penghapus, gitu-gitu aja. Pokoknya sesuatu yang bisa membuat kita kembali ke sini, yang ada di sini. Iya. Beda dengan coloring nggak, Kak? Kalau coloring juga bisa menenangkan sih, gitu. Cuma ya mungkin kalau coloring kita nggak ada apa ya, nggak ada jurnal gitu. Kayaknya kalau coloringnya ya palingan cuma waktu itu warnanya ini. Kalau ini kan yang bisa fokus ke misalnya badan bisa dengan body scanning gitu, kita bisa fokus gerakan misalnya lagi nggak enak nih di bagian dada gitu, terus kita bisa gambarin ritmenya kayak apa, jadi lebih bebas sih kalau therapeutic art itu karena nggak ada gambarnya gitu kan, kita membuat sendiri. Kalau Kamuning sendiri, hasil karya Kamuning nih yang ini nggak Kak? Maksudnya gambarnya sering Kakak pakein warna-warna gitu nggak? Aku apapun yang penting bling-bling. Penting. Gitu Kak. Oh iya. Jadi aku
Aku mengoleksi segala macam yang warna metalik, glitter-glitter gitu, Hmm, biar semuanya tampak mau sedih, mau marah. Yang penting tetap bling-bling. ya. Penting. Tapi itu kan ada beberapa warna tuh Kak. Ada beberapa macam warna. Mm-mm. Itu ada artinya nggak sih? Tadi kan aku lihat ada warna biru, ada warna pink gitu. Misalkan contoh Mm-mm. biru tuh kan biasanya biru tuh menggambarkan menggambarkan rasa lagi sedih gitu. Atau Mm-mm. kalau untuk kuning ya udah warna apa aja yang penting ada warnanya. Buat aku sih warna apa aja karena eh, semua yang keluar dari alat bawah sadar itu sifatnya pribadi ya, gitu. Mm-mm. Sesuai dengan apa yang pernah kita alami gitu. Dan kita juga nggak, buat aku sih nggak perlu dicari tahu karena Arti pasti warna. suatu saat akan, karena pasti akan muncul sendiri sih. Gitu. Kadang tuh misalnya kayak kenapa ungu mulu ya gitu. Terus aku inget misalnya, oh aku lagi inget sama apa almarhum mamaku yang dulu dia suka pakai baju ungu gitu ternyata. Uh, uh, gitu terus dan itu nggak aku cari sih gitu. Dengan aku cuma ngerasain terus ngelihat karena semua dibawa ke sadar kan kesadaran akhirnya itu muncul sendiri karena dia kan munculnya memang sedikit sedikit lepas sedikit akhirnya ya sampai juga di situ gitu. Oh, Ya pelan-pelan lah gitu, jadi memang sabar nggak gitu ada. ntar dia uh, uh. Semua punya ini sih, punya ya kayak apa sih, dari pengalaman pribadi semua orang punya warna sendiri, semua Ya. orang punya bentuk sendiri gitu. Mm-mm. Dan itu akan keluar sebagaimana mestinya aja. Betul, Kak. Kenapa, Kak, kalau mempraktikkan gambar dan mengambil nafas itu kadang cuma bulat-bulat dan diberi Mm-mm. warna? Apakah itu termasuk dari penjelasan Kakak tadi? Iya, benar. Itu sih memang asal kita maksudnya merasakan apa yang kita bikin, mau apapun keluarnya gitu, cuma bulat-bulat pun Mm-mm. ya udah, itulah gitu Itulah hasil therapeutic dari artnya. Ya nanti kalau bulat-bulatnya udah habis akan berubah jadi kotak-kotak kok. Beneran, ya, si energi bulat-bulatnya itu habis ntar berubah bentuknya sendiri dia. Kak, gambarnya di kertas apa bisa di tembok atau bisa di mana aja? Bisa di mana aja, tergantung. Cuma ya kalau di kertas mungkin bisa dibandol jadi bisa disimpan gitu. Iya, Tapi kalau misalnya mau di mana aja kan sih, bisa. kalau misalnya lagi kepepet pengen gambar tuh adanya tisu juga nggak apa-apa. Atau di tangan gitu juga nggak masalah. Penting emang ada medianya aja untuk kita. Yang penting prosesnya sih, bukan Iya. hasilnya. Sebenarnya apapun ya yang menurut aku, apapun yang bisa menenangkan, apapun yang bisa untuk menjadi media untuk bisa let go, Mm-mm. lakukanlah. Selama itu tidak merugikan kamu dan orang lain. Iya. Jadi Lagi. nggak ada bener, nggak ada salah kok. Kalau menurut aku sih yang namanya mindful ya, Mm-mm. mindfulness itu kan sebenarnya adalah ujungnya adalah gaya hidup, Mm-mm. bukan suatu praktek kayak suatu ritual gitu. Iya, Sebenarnya adalah harusnya menjadi gaya hidup dari bagian dari sehari-hari gitu. Jadi buat aku mendingan kamu berlatih pendek-pendek tapi sering gitu. Jadi setiap jeda gitu, setiap jeda boleh kayak hanya merasakan nafas berapa kali gitu, atau nggak coret-coret atau ngapain gitu. Itu lebih baik daripada seharian nggak mindful, pas begitu mau tidur terus meditasi sejam. Yang ada abis itu lututnya cedera. Soalnya nekuk terus. jadi jangan dipaksain.
gitu ya Kak? Jangan, mendingan kayak luangkanlah at least 3 kali 5 menit lah gitu untuk praktek mindfulness. Mau mindful art, mau apa, mau yoga, yang penting luangkanlah beberapa kali gitu sehari. Kecil-kecil aja. Bisa karena terbiasa gitu ya Kak. Iya. Nah, semakin terbiasa semakin membutuhkan waktu yang lama sih. Berarti semakin sering dilakukan jadi lebih peka juga ya kamu nih. Iya. Jadi lebih peka sama apa? warna di dalam kita ya, gitu, warna emosi kita gitu. Terus bentuk dari sensasi tubuh kita gitu. Semakin peka akan pikiran kita yang pasti. Karena kan Iya. kita mengeluarkan pikiran secara sadar kan. Dan itu akhirnya bukan hanya keluar pas lagi berkarya, tapi jadi suatu refleks sehari-hari sih. Jadi kalau misalnya kita lagi menghadapi suatu emosi, otomatis kita jadi, oh rasanya gini nih kayak pas kita gambar kemarin, gitu. Oh warnanya nih begini nih, gitu. Jadi lebih bisa kenal diri sendiri ya Kak ya. Iya, Bisa tahu lebih mudah lah. lebih bisa mengontrol emosi kita juga. Jadi teman-teman, ternyata mindfulness juga bisa lewat ngegambar loh, nggak hanya duduk diam dan meditasi aja sebenarnya. Dan being mindful juga bisa fun, nggak harus kaku, bisa dilakukan dengan cara menggambar, dengan coret-coret. Coret-coretnya juga bisa dimulai dari bentuk bulat, terus bisa ditambahin warna, ditambahin kata-kata positive affirmations gitu. Dan therapeutic art juga bisa dilakukan oleh semua orang, dan bukan hanya orang-orang yang bisa gambar aja, karena kata kamu nih kan kita semua tuh sebenarnya bisa gambar gitu. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti. Mau gambar, sebenarnya kan gambarnya bagus atau enggak kan tergantung kita yang lihatnya gitu. Iya, ya mungkin aja kalau misalkan aku sendiri nih, aku salah satu orang yang bukan nggak bisa gambar tapi belum coba untuk ngegambar. Pasti kalau misalkan lihat gambar aku sendiri kan, ini gambar gue nih gitu, pasti menurut aku mungkin gambar aku bagus, tapi menurut orang lain mungkin gambarnya nggak bagus. Ya udah, nggak apa-apa. Atau mungkin malah kebalikannya. Kebanyakan malah kebalikannya. Gitu. Kita selalu merasa gambar kita jelek, begitu orang yang lain juga, punya lu lebih bagus dari gue gitu. Jadi memang kayak ya the grass is always greener kan? Iya. Iya kan? Indah. Bener Kak, bener Kak. Terima kasih ya Kak Muning atas waktunya hari ini. Terima kasih juga. Udah mau cari ilmunya, tadi udah mau nunjukin juga gimana cara Kak Muning lagi therapeutic art. Semoga sama-sama. Semoga kondisinya selalu sehat ya Kak. Stay safe. Amin, kamu juga, semua juga.